Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, kali ini kita akan mempelajari tentang teks cerita pendek. Kalian tetap di rumah dan menyimak apa yang akan Ibu sampaikan tentang teks cerpen. Kompetensi dasar dan indikator memahami struktur dan kaidah teks cerpen. Bagaimana caranya? Kalian harus bisa mengidentifikasi unsur intrinsik, mengidentifikasi struktur, dan mengidentifikasi unsur kaidah kebahasaan. Mari kita langsung ke materi. Tentu kalian sering membaca tentang cerita pendek. Apa sih tentang cerita pendek? Tentang kreatif, menceritakan tentang manusia dan kehidupan, bahasa, di dalamnya ada amanat, dan ada pembaca. Jadi, cerpen itu adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya permasalahannya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai medianya serta mengandung amanat atau nilai moral kepada pembaca. Cerpen merupakan salah satu fiksi, artinya isi yang diceritakan dalam cerpen ini merupakan suatu rekaan penulis. Penulis secara kreatif membuat cerita fiksi dengan berbagai macam isi dan tema. Di dalam cerita yang ditulis, penulis biasanya memasukkan nilai-nilai kehidupan atau nilai-nilai tersebut bisa jadi masih relevan dalam keadaan masyarakat zaman sekarang. Namun ada kalanya nilai-nilai tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita pendek itu berarti kisahan pendek, kurang lebih dari 10.000 kata yang memberikan pesan tunggal, kata dominan, dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi pada suatu ketika. Jadi cerpen itu adalah sebuah cerita atau sebuah cerita rekaan, di dalamnya kisahan pendek kurang lebih dari 10.000 kata, sekali baca langsung selesai, sekali duduk selesai, kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Nah, itu yang disebut dengan cerpen. Apa sih ciri-ciri cerpen? Tulisan singkat, kurang lebih dari 10.000 kata, sumber cerita dari kehidupan sehari-hari, mengangkat masalah tunggal kehidupan pelaku, habis dibaca sekali duduk, tokoh-tokohnya mengalami konflik sampai pada penyelesaian, penggunaan kata-katanya khas dan mudah dikenal masyarakat, meninggalkan kesan mendalam dan efek terhadap perasaan pembaca, dan menceritakan satu kejadian dari terjadinya perkembangan jiwa dan krisis, beralur tunggal dan lurus. Penokohannya sangat sederhana, singkat, dan tidak mendalam. Itu adalah ciri-ciri cerita pendek. Apa sih unsur-unsur intrinsik cerpen? Unsur intrinsik cerpen ini adalah unsur yang ada di dalam cerita. Yang pertama, adanya tema, ada tokoh, ada penokohan, ada latar, ada konflik, ada alur, ada sudut pandang, dan ada amanat. Kita jelaskan tema. Apa sih tema? Sebuah ide pokok, gagasan umum yang membangun makna cerita, mengangkat masalah kehidupan, dapat diketahui melalui hal yang dirasakan, dipikirkan, diinginkan, dibicarakan, atau dipertentangkan para tokohnya. Memahami tema terlebih dahulu, memahami cerita secara keseluruhan. Jadi intinya tema adalah sebuah gagasan utama yang menjiwai keseluruhan cerita.
Ketika kita akan mencari sebuah tema, baca terlebih dahulu ceritanya, baru temukan gagasan utamanya. Biasanya di dalam cerpen dituliskan secara tersirat atau tidak langsung. Adanya tema dalam unsur pembangunan cerpen dijadikan sebuah ide atau tujuan utama cerita. Oleh karena itu, tema bersifat menjiwai seluruh bagian cerita dalam cerpen. Atau tema dari sebuah cerpen ini dapat ditemukan dengan cara menyimpulkan keseluruhan cerita. Biasanya tema yang digunakan dalam penulisan cerpen menyangkut persoalan kehidupan seperti masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, maupun persahabatannya. Tokoh atau penokohan menunjuk pada orang pelaku cerita. Apa sih yang disebut dengan tokoh? Orang atau pelaku dalam cerita, tokoh diartikan oleh pembaca memiliki watak dan karakter yang menunjuk pada kualitas pribadinya. Tanpa tokoh, alur cerita tidak akan pernah sampai pada bagian akhir cerita. Sedangkan kalau penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang dalam sebuah cerita, dalam sebuah cerpen. Tokoh yang ditampilkan berupa tokoh fiksi. Tokoh tersebut diceritakan dalam suatu situasi saja. Di dalam penokohan ini ada yang disebut dengan tokoh protagonis, atau tokoh utama. Ada yang disebut dengan tokoh antagonis, atau pritagonis, peran pembantu. Biasanya kalau tokoh protagonis ini adalah tokoh yang mempunyai watak baik. Tokoh protagonis merupakan tokoh yang taat norma-norma dan nilai-nilai ideal dalam kehidupan biasanya. Kalau tokoh antagonis adalah tokoh yang menyebabkan konflik atau sering disebut dengan tokoh jahat. Kalau tokoh pritagonis adalah tokoh peran pembantu. Di dalam penokohan kita akan membagi menjadi setiap tokoh dalam cerpen mempunyai suatu watak. Dalam mengungkapkan watak tokoh perlu adanya teknik yang digunakan. Teknik tersebut yaitu ada dua. Ada teknik analitik dan teknik dramatik. Teknik analitik adalah pelukisan secara langsung atau memberikan satu uraian atau penjelasan tokoh dalam cerpennya. Contohnya, Alam termasuk siswa yang paling rajin di antara teman-temannya. Ia pun tidak merasa sombong, walaupun berkali-kali dia mendapat juara bela diri. Sifat itulah yang menyebabkan ia banyak disenangi teman-temannya. Jadi watak Alam itu adalah tidak sombong. Jadi dia melukiskan secara langsung tokoh tersebut. Maka contoh tersebut adalah termasuk ke dalam tokoh analitik. Biasanya kalau penulis memberikan gambaran sifat-sifat para tokoh secara detail atau secara jelas di dalam alur ceritanya. Itu yang disebut dengan teknik analitik. Penokohan dramatik. Apa sih yang disebut dengan dramatik? Teknik dramatik merupakan pengenalan tokoh yang mirip dengan pengenalan tokoh pada pentas drama. Pengenalan tokoh dilakukan secara tidak langsung. Artinya, pengarang tidak mendeskripsikan secara eksplisit sifat ataupun watak tokoh. Baik sifat maupun watak tokoh ditunjukkan melalui berbagai macam aktivitas yang dilakukan tokoh, baik verbal maupun tingkah laku. Jadi, perlu menganalisis terlebih dahulu untuk memahami sifat dari watak tokoh. Melalui ada beberapa sifat teknik di dalam dramatik. Yang pertama, penggambaran fisik dan perilaku tokoh, atau yang bisa disebut dengan penggambaran karakter melalui tingkah laku tokoh. Contohnya, seperti berkampanye,
Orang-orang desa itu serempak berteriak. Mereka menyuruh camat agar secepatnya keluar. Tak lupa mereka mengacung-ngacungkan tangannya walaupun dengan perasaan yang masih ragu-ragu. Ini termasuk dalam watak mudah terprovokasi. Ini termasuk ke dalam penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Atau penggambaran perilaku tokoh yang dilakukan dengan penggambaran perbuatan yang dilakukan. Perbuatan dilakukan oleh tokoh sebagai contoh, jika seseorang tokoh digambarkan sedang mengamuk, bisa merampok atau memukul orang, tentu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa orang tersebut memiliki watak keras. Nah, ini contohnya adalah dia mudah terprovokasi. Penggambaran watak tokoh yang kedua, penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. Contohnya, atau tidak dapat disangkal jika lingkungan tempat tinggal, keberadaan seseorang dapat menggambarkan perilaku atau karakter seseorang dengan dasar tersebut. Pengarang juga secara implisit dapat menggunakan media lingkungan sebagai penyampaiannya. Ya, ini penggambaran lingkungan. Contohnya, terdapat sebuah masalah meski rumah Pak Sukaryo tidak terlalu luas, alat sholat lengkap berada di dalamnya, beberapa ruangan terlihat hiasan kaligrafi Arab. Wataknya adalah religius. Yang ketiga, penggambaran jalan pikiran tokoh. Ia ingin menemui anak gadisnya itu tanpa ketakutan. Ia ingin mendekapnya, mencium bau keringatnya. Dalam pikirannya, cuma anak gadisnya yang masih menyambut dirinya. Jadi dia menggambarkan tokohnya, pikiran tokoh. Jadi wataknya adalah sayang terhadap anak dan ibunya. Sekarang kita ke unsur intrinsik cerpen, masih ke latar. Latar itu adalah menunjuk pada pengertian tempat, lingkungan waktu, sejarah, dan peristiwa yang diceritakan. Dibedakan atas tempat, waktu, sosial budaya, atau suasana. Umumnya terletak pada awal pembuka cerita. Kita berikan contoh, latar waktu. Biasanya kalau latar waktu adanya satu di lokasi terjadi peristiwanya, diceritakan di dalam sebuah cerpen. Misalkan tokoh A sedang berada di sebuah sekolah, berarti latar tempatnya ada di sekolah. Sekarang kita ke latar waktu. Kalau latar waktu itu berhubungan dengan masalah kapan peristiwa yang diceritakan itu terjadi. Bisa siang, bisa malam, bisa pagi hari. Ya, penggunaan latar waktu imajiner tersebut berkaitan dengan cerpen sebagai karangan fiksi yang membebaskan pengarang untuk mengembangkan ceritanya. Latar suasana. Biasanya, kalau latar suasana ini digunakan menggambarkan suasana kejadian pada cerpen. Bisa latar suasananya sedih, gembira, riang. Yang dibentuk dalam sebuah cerpen akan menghidupkan jalinan cerita sehingga pembaca ikut merasakan konflik yang ada di dalam sebuah cerita tersebut. Latar sosial budaya. Latar sosial budaya mengarah pada unsur-unsur yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Tata cara kehidupan sosial mencakup kebiasaan hidup, adat istiadatnya, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir, dan bersikap. Jadi latar sosial budaya juga berkaitan dengan peristiwa sejarah yang pernah terjadi di dalam masyarakat pada masa lampau. Sekarang kita ke konflik. Konflik ini terjadi karena perbedaan sesuatu. Mengacu pada pertarungan antara dua kekuatan, kesetiaan dan pengkhianatan. Cinta kekasih dengan cinta tanah air dibedakan kepada konflik eksternal,
sosial lingkungan, dan konflik internal. Kita ke unsur intrinsik. Unsur intrinsik biasanya ada struktur umum cerita pendek. Ada yang disebut dengan pengenalan situasi cerita. Pengenalan cerita atau yang disebut dengan exposition. Penanjakan menuju konflik atau yang disebut dengan complication. Konflik atau menuju pada adanya konflik atau yang disebut dengan raising action. Puncak konflik atau yang disebut dengan turning point. Ya. Ini adalah penyelesaian atau ending atau koda. Ya, bagian ini merupakan bagian akhir dari sebuah cerita pendek. Alur ini adalah sebuah rangkaian cerita yang mengandung unsur peristiwa yang mempunyai suatu hubungan sebab akibat dalam setiap rangkaiannya. Peristiwa demi peristiwa yang terdapat dalam cerita haruslah diolah secara kreatif sehingga menghasilkan sesuatu yang indah dan menarik. Khususnya dalam kaitannya dengan karya fiksi yang bersangkutan secara keseluruhan. Berdasarkan waktunya, alur dibagi menjadi 3. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Lurus, progresif, sorot balik, regresif, flashback. Apa yang disebut dengan alur maju? Alur maju atau alur progresif yaitu rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan waktu kejadian atau waktu bergerak ke depan. Kalau alur mundur atau yang disebut dengan sorot balik yaitu rangkaian peristiwa yang urutannya tidak sesuai dengan urutan kejadian waktu atau cerita itu bergerak mundur. Alur campuran atau maju mundur yaitu rangkaian peristiwa yang urutannya merupakan campuran antara alur maju dan mundur. Kita lanjut. Di dalam alur, peristiwa yang berbentuk karena proses sebab akibat sehingga membentuk satu rangkaian peristiwa. Ada plausibilitas, ada suspensi, ada surprise, dan ada unity. Cerita memiliki satu kelogisan, perasaan kurang pasti terhadap peristiwa yang terjadi khususnya yang menimpa tokoh kemudian diberi simpati oleh pembaca. Surprise, peristiwa yang dibangun oleh pengarang di luar dugaan pembaca sehingga cerpen tidak membosankan. Kepaduan, setiap unsur intrinsik dalam cerpen hendaknya membentuk kepaduan yang utuh. Sudut pandang. Sudut pandang biasanya adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. Sudut pandang cerita fiksi secara garis besar dapat dibedakan menjadi sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Sudut pandang orang pertama mempergunakan sudut pandang orang pertama adalah aku, saya. Pengarang terlibat sebagai pelaku. Sudut pandang orang kedua kau. Sudut pandang orang ketiga ia, dia ataupun nama orang. Itu masuk ke dalam sudut pandang orang ketiga. Pengarang berada di luar cerita. Nama tokoh sering disebutkan pengarang. Kalau nama tokoh sering disebutkan pengarang, misalkan Joni, itu adalah termasuk ke dalam sudut pandang orang ketiga. Amanat, sesuatu yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Wujud amanat nasihat, kata-kata mutiara, ya, atau memiliki amanat yang penting bagi kita menebar kasih sayang. Atau amanat itu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan tersebut dapat disampaikan baik secara langsung, eksplisit, maupun tersirat implisit. Amanat tersebut
dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi pembaca. Jadi amanat dalam cerpen biasanya berhubungan dengan akhlak, budi pekerti, dan susila. Di dalam struktur cerpen ada yang disebut dengan abstrak. Ringkasan inti cerita. Ada orientasi, pengenalan latar, ada komplikasi, urutan kejadian atas kerumitan yang muncul, ada evaluasi, resolusi, dan koda. Jadi coba sebutkan struktur cerpen itu ada berapa? Yang pertama ada abstrak, ada orientasi, pengenalan cerita atau pengenalan latar, 3 komplikasi, 4 evaluasi, pemecahan konflik secara klimaks, resolusi, solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh, dan koda, nilai-nilai pelajaran. Nah, di dalam cerita pendek ada yang disebut dengan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Ada yang disebut dengan nilai moral, biasanya berkaitan dengan akhlak budi pekerti dan tindakan sosial manusia. Biasanya nilai moral itu berkaitan dengan baik buruknya dalam karakter cerita tersebut, si tokoh. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Nilai budaya adalah nilai yang berhubungan dengan konsep masalah dasar yang sangat penting atau adat istiadat yang ada di dalam cerita tersebut. Nilai kepahlawanan, nilai yang berhubungan dengan perjuangan dalam memperjuangkan sesuatu. Nilai sosial, nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan individu di dalam masyarakat. Dan nilai politik adalah nilai berhubungan dengan pemerintah dalam suatu daerah. Coba kalian perhatikan, Ibu akan memberikan latihan soal. Berilah tanda silang pada jawaban yang kalian anggap benar. Apakah cinta pantas dikenang? Apakah cinta dibangun demi memberikan rasa kehilangan? Pertanyaan itu mengganggu pikiranku, mengganggu perasaanku sepulang dari pemakaman seorang tetangga yang mati muda. Aku lebih banyak berpikir ketimbang bicara. Iring-iringan pelayat lambat laun menyurut satu persatu menghilang ke dalam gang rumah masing-masing. Seakan-akan turut mencerai-beraikan jiwaku. Kesedihan mendalam pada keluarga yang ditinggalkan tentu akibat mereka saling mencintai. Andai tak ada cinta di antara mereka, bisa jadi pemakaman ini seperti pekerjaan sepele yang lain. Seperti mengganti tabung dispenser, menyapu daun kering di halaman, atau menyobek kertas tagihan telepon yang kadaluarsa. Seandainya aku tidak mencintaimu, tidak akan terbit rindu. Waktu berpisah, tak ingin menulis surat atau meneleponmu, tidak memberimu bunga saat ulang tahun, tidak memandang matamu, menyentuh tanganmu, sekali mencium. Cerpen hari terakhir mencintaimu. Apa tema penggalan tersebut? Percintaan, ya betul. Soal yang kedua. Nilai kehidupan yang mendominasi pada penggalan cerpen tersebut yang tadi Ibu bacakan adalah masuk ke dalam nilai sosial. Ya. Kalian kerjakan tugas pertama. Carilah sebuah antologi cerpen. Pilih salah satu, bisa dicari di internet, atau kalau kalian mempunyai antologi cerpen, pilihlah salah satu judul cerpen. Yang kedua, apakah tema dari cerpen yang kalian baca? Analisislah tokoh dan penokohan dalam setiap cerpen tersebut. Analisislah penggunaan latar dalam setiap cerpen tersebut dengan kutipan-kutipannya. Apakah pesan atau amanat dari setiap cerpen tersebut? Tentukan struktur setiap cerpen tersebut. Kumpulkan hasil kerja kalian dengan tepat waktu. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.